Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah hukum dagang. Saya Zulhilmi Ahmad Arif akan membahas tentang pengertian hukum dagang. Kata dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, atau yang sering disebut dengan jual beli dan niaga. Bentuk kata kerjanya adalah berdagang, yang artinya berjual beli ataupun berniaga. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang ataupun jual beli atau perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Tidak ada pengertian dagang secara yuridis, baik dalam KUH Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ada adalah pengertian berdagang dan perbuatan dagang, sebagaimana dalam pasal 2-5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam pasal 2 KUHD disebutkan bahwa pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaannya sehari-hari. Sedangkan dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan dagang ialah pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Selanjutnya, pengertian hukum dagang. Terdapat beberapa pengertian hukum dagang yang dikemukakan para ahli hukum, yaitu yang pertama, Ahmad Ihsan. Ahmad Ihsan menyatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Selanjutnya, Sukardono mengemukakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha ataupun bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Sedangkan menurut CST Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Dari pengertian-pengertian yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan keseluruhan aturan dalam lalu lintas perdagangan yang dilakukan antara orang ataupun badan hukum dengan orang ataupun badan hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan beberapa undang-undang tambahan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Secara singkat, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan ataupun perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinika Pratiwi dari kelompok 1. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1000 sampai 1500. Asal mula perkembangan hukum dagang dapat dihubungkan dengan munculnya kota-kota pusat perdagangan di Eropa Barat. Di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota pusat perdagangan, semisal Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain sebagainya. Dan saat itu berlaku hukum Romawi Corpus Loris Civilis.
Namun, karena tidak bisa memberikan penyelesaian masalah mereka, maka para pedagang membuat peraturan tersendiri yang bersifat kedaerahan, yang biasa mereka sebut sebagai hukum pedagang. Dan selanjutnya, di sebagian kota Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa yang khusus menyelesaikan perkara di bidang perdagangan yang disebut dengan pengadilan pedagang. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangnya sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan hukum yang lainnya. Dan disebabkan semakin eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka mereka merasa membutuhkan satu kesatuan hukum di bidang hukum pedagang ini. Para pedagang berusaha mencari jalan unifikasi hukum yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, kesatuan hukum, dan keseragaman hukum. Dan Perancis adalah negara pertama yang merespon keresahan para pedagang dengan mengadakan kodifikasi dalam hukum pedagang pada abad ke-17 Colbert. Hukum pedagang ini belum merupakan unifikasi karena berlakunya masih bersifat kedaerahan, dan tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangannya sendiri yang berbeda satu dengan daerah yang lain. Dan selanjutnya, semakin erat hubungan perdagangan antar daerah, maka merasa semakin membutuhkan suatu kesatuan hukum di bidang hukum pedagang itu. Para pedagang berusaha mencari jalan dengan unifikasi hukum yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, kesatuan hukum, dan keseragaman hukum. Perancis adalah negara pertama yang merespon keresahan para pedagang dengan mengadakan kodifikasi dalam hukum pedagang pada abad ke-17. Menteri Keuangan Raja Louis membuat Ordonnance du Commerce yang mengatur hukum para pedagang bagi para guild. Selanjutnya pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine yang mengatur hukum perdagangan laut. Hukum perdagangan khusus bagi para pedagang kota pelabuhan. Dan selanjutnya yaitu pada awal abad ke-19, Netherlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD Belanda. Pada tahun 1819 direncanakan KUHD tersebut terdiri dari 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus sebagaimana dalam KUHD Perancis. Namun pada akhirnya pada 1 Oktober 1838 disahkan KUHD Perancis sebagai KUHD Belanda dengan asas konkordansi. Dalam tahun itu disahkan Kode Sivil Prancis sebagai bentuk BW atau Burgerlijk Wetboek, dan Kode de Commerce dinamakan Wetboek van Koophandel atau WVK. Pemberlakuan ini karena Belanda merupakan jajahan Perancis. Dan meskipun WVK merupakan turunan dari Kode de Commerce Perancis, akan tetapi tidak semua isinya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Misalnya tentang peradilan khusus yang mengadili perselisihan dalam lapangan perdagangan, dinamakan dalam Kode du Commerce, ditangani oleh lembaga peradilan khusus. Dalam asas konkordasi dinyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda atas dasar asas unifikasi. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1838 dengan Stadtplan 1847 nomor 23 WVK disahkan di Hindia Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya, WVK ini mengalami 2 perubahan. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia telah merdeka. Tentunya sebagai negara baru mempunyai keabsahan baru dalam tata hukumnya. Namun membuat tata hukum secara komplit dalam waktu singkat merupakan masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, terdapat aturan peralihan pasal 2 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang masih ada tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Fungsi dari pasal tersebut adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Hal ini juga berlaku dalam lapangan hukum dagang sehingga bisa dikatakan bahwa WVK Hindia Belanda masih berlaku di Indonesia dengan adanya aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar sepanjang belum diganti dengan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan di negeri Belanda sendiri, WVK mengalami perubahan. Namun, di Indonesia, KUHD tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian, kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada perkembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Dan strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial, yaitu pada substansi KUHD, dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam KUHD. Pada saat Indonesia telah menciptakan beberapa hukum yang mengatur bidang perniagaan, misalnya dalam hukum asuransi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pada masa sekarang ini, salah satu hukum cabang misalnya hukum asuransi juga semakin berkembang jenis dan ruang lingkupnya. Misalnya adanya jam sostek, dan pemerintahan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Apalagi dalam bidang keuangan, baik investasi, pasar modal, dan perbankan. Dan tantangan yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana agar hukum dagang yang sekarang ada dapat dipakai sebagai sarana atau rambu-rambu hukum di bidang perdagangan era di abad 21. Dan tidak hanya itu, hukum dagang yang digunakan di Indonesia merupakan hukum yang berkiblat ke hukum Belanda. Sedangkan pada era globalisasi, hukum dagang di negara Indonesia akan semakin tinggi frekuensinya untuk bersinggungan dengan hukum lain, misalnya hukum negara tetangga dan bahkan juga hukum yang berkiblat pada hukum Inggris. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah hukum dagang di Indonesia maupun pertama kali hukum dagang dicetuskan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum dagang pada hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat, sedangkan hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Dengan demikian, ada ruang lingkup yang sama antara hukum perdata dengan hukum dagang. Hal ini semakin jelas jika melihat ke sejarah lahirnya hukum dagang, di mana kaidah hukum dagang yang ada sekarang muncul di kalangan pedagang pada abad ke-17, yang merupakan kebiasaan mereka dalam hubungan hukum di bidang perdagangan. Hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata merupakan lex specialis adequat lex generalis, yang artinya hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum, dengan hukum dagang sebagai hukum khusus dan hukum perdata sebagai hukum umum. Artinya ada beberapa ketentuan hukum dagang yang diatur dalam KUHD saja atau diatur dalam KUHP perdata saja.